Hai semuanya. Pernah tidak kalian semua merasa hidup berjalan biasa saja? Tidak ada masalah besar, tidak ada krisis yang benar-benar mengguncang. Tapi entah kenapa, perlahan semuanya terasa semakin berat, semakin rumit, dan semakin melelahkan tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah bukan satu kejadian besar yang menjatuhkan, tetapi justru hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele, yang diam-diam menumpuk dan akhirnya menjadi beban yang sulit dijelaskan. Dari sinilah, kita mulai menyadari satu hal yang sering luput dari perhatian, bahwa banyak hal dalam hidup ini tidak pernah benar-benar kecil, hanya saja kita terbiasa menganggapnya tidak penting. Kita sering berpikir bahwa hal yang layak diperhatikan hanyalah sesuatu yang besar, dramatis, dan terlihat jelas dampaknya. Padahal kenyataannya, hidup ini lebih sering dibentuk oleh hal-hal kecil yang terjadi berulang kali. Cara kita bangun pagi, cara kita merespons pesan, cara kita berbicara kepada orang lain, bahkan cara kita berbicara kepada diri sendiri, semuanya punya pengaruh yang perlahan membentuk arah hidup kita. Tapi karena efeknya tidak langsung terasa, kita cenderung mengabaikannya. Misalnya kebiasaan menunda. Banyak dari kita menganggap menunda itu hal yang wajar. Nanti saja, masih ada waktu, atau tidak terlalu penting sekarang, menjadi kalimat yang sering muncul di kepala. Sekilas memang tidak ada yang salah, tidak ada yang langsung hancur hanya karena satu tugas ditunda. Tapi masalahnya bukan pada satu kejadian, melainkan pada pola yang terus berulang. Ketika menunda menjadi kebiasaan, kita tidak hanya menunda pekerjaan, tetapi juga menunda perkembangan diri, menunda kesempatan, bahkan menunda kehidupan itu sendiri. Begitu juga dengan cara kita mengelola emosi. Ada yang terbiasa menahan marah, ada yang terbiasa meluapkannya, dan ada juga yang memilih mengabaikannya. Semua itu sering dianggap sepele, karena emosi dianggap sesuatu yang datang dan pergi begitu saja. Padahal, cara kita memperlakukan emosi sangat menentukan kualitas hidup kita. Emosi yang tidak dipahami akan menumpuk, emosi yang tidak dikelola akan meledak, dan emosi yang diabaikan akan berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks, seperti stres atau kelelahan mental. Kita juga sering meremehkan pentingnya lingkungan. Banyak yang berpikir bahwa selama masih bisa bertahan, maka lingkungan tidak terlalu berpengaruh. Padahal lingkungan memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk cara berpikir, kebiasaan, bahkan standar hidup kita. Berada di lingkungan yang negatif, meskipun awalnya terasa biasa saja, lama-kelamaan akan mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri dan dunia. Sebaliknya, lingkungan yang sehat bisa mendorong kita untuk tumbuh tanpa harus dipaksa. Hal lain yang sering dianggap remeh adalah cara kita berbicara kepada diri sendiri. Banyak dari kita yang tanpa sadar menjadi kritikus paling keras bagi diri sendiri. Setiap kesalahan dibesar-besarkan, setiap kegagalan dijadikan bukti bahwa kita tidak cukup baik. Awalnya mungkin terasa seperti bentuk evaluasi diri, tapi jika terus dilakukan tanpa keseimbangan, hal ini justru merusak kepercayaan diri kita secara perlahan. Kita jadi ragu untuk mencoba, takut untuk gagal, dan akhirnya memilih untuk tidak bergerak sama sekali. Selain itu, kita juga sering meremehkan pentingnya konsistensi. Banyak orang lebih tertarik pada hasil instan daripada proses yang berkelanjutan. Padahal perubahan besar hampir selalu berasal dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Tidak ada yang langsung hebat dalam satu hari, tidak ada yang langsung berhasil tanpa proses. Tapi karena hasilnya tidak langsung terlihat, kita mudah kehilangan motivasi dan akhirnya berhenti di tengah jalan. Dalam hubungan dengan orang lain, kita juga sering mengabaikan hal-hal kecil. Misalnya tidak membalas pesan, tidak mendengarkan dengan penuh perhatian, atau tidak menghargai waktu orang lain. Hal-hal ini terlihat sepele, tapi jika terus terjadi, bisa merusak kepercayaan dan kedekatan. Hubungan tidak rusak dalam satu kejadian besar, tetapi dalam banyak kejadian kecil yang diabaikan. Kesehatan juga menjadi salah satu hal yang sering dianggap remeh. Banyak yang merasa masih muda, masih kuat, sehingga tidak terlalu peduli dengan pola makan, tidur, atau aktivitas fisik. Padahal kesehatan bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dalam semalam. Apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak di masa depan. Kebiasaan kecil seperti begadang, makan tidak teratur, atau kurang bergerak mungkin tidak langsung terasa,
tapi efeknya akan muncul seiring waktu. Kita juga sering meremehkan waktu. Waktu terasa selalu ada, selalu cukup, sampai suatu saat kita menyadari bahwa banyak hal sudah terlewat. Kita menunda melakukan hal yang penting, menunda mengatakan hal yang perlu diucapkan, menunda mengambil kesempatan yang ada. Dan ketika waktu itu sudah lewat, kita baru menyadari bahwa tidak semua hal bisa diulang. Yang menarik, semua hal yang sering kita anggap remeh ini sebenarnya saling terhubung. Kebiasaan kecil mempengaruhi cara berpikir mempengaruhi keputusan, keputusan mempengaruhi arah hidup. Jadi ketika kita meremehkan satu hal kecil, kita sebenarnya sedang membuka peluang untuk masalah yang lebih besar di masa depan. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita menjadi paranoid terhadap setiap hal kecil, tetapi untuk membantu kita lebih peka terhadap apa yang sebenarnya penting. Karena seringkali, yang menentukan kualitas hidup kita bukanlah keputusan besar yang jarang terjadi, tetapi kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari. Dan di titik ini, kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari kesalahan besar saja, tetapi juga tentang memperhatikan hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Karena justru dari hal-hal kecil itulah, kehidupan kita dibentuk, pelan-pelan, tanpa suara, tapi dengan dampak yang sangat nyata. Ketika kita mulai lebih jujur melihat kehidupan sehari-hari, kita akan menyadari bahwa banyak masalah yang muncul sebenarnya bukan berasal dari hal besar yang tiba-tiba datang, melainkan dari hal-hal kecil yang dibiarkan begitu saja. Kita sering berpikir bahwa selama tidak ada masalah besar, berarti semuanya baik-baik saja. Padahal, ketenangan semu itu seringkali hanya menunda sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Ambil contoh sederhana dalam kebiasaan berpikir. Banyak dari kita terbiasa berpikir negatif tanpa sadar. Setiap ada kejadian yang tidak sesuai harapan, pikiran langsung melompat ke kemungkinan terburuk. Kita menganggap ini hal biasa, bahkan merasa itu bentuk kewaspadaan. Tapi jika terus dibiarkan, pola pikir seperti ini akan membentuk cara kita melihat dunia secara keseluruhan. Dunia terasa lebih menakutkan, lebih tidak pasti, dan akhirnya kita jadi lebih mudah cemas. Hal lain yang sering dianggap remeh adalah rasa lelah yang terus-menerus. Banyak orang menganggap kelelahan sebagai bagian dari kehidupan modern. Kita terbiasa memaksakan diri, bekerja tanpa jeda, dan mengabaikan sinyal tubuh. Padahal, kelelahan yang terus dibiarkan bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Kita jadi mudah marah, sulit fokus, dan kehilangan motivasi. Kita juga sering meremehkan pentingnya batasan dalam hidup. Banyak yang merasa tidak enak untuk berkata tidak, takut mengecewakan orang lain, atau ingin selalu terlihat baik. Sekilas ini terlihat seperti hal positif, tapi tanpa batasan yang jelas, kita justru mengorbankan diri sendiri. Waktu habis untuk orang lain, energi terkuras, dan akhirnya kita merasa kosong tanpa tahu kenapa. Dalam tujuan hidup, kita juga sering mengabaikan langkah kecil. Banyak yang punya mimpi besar, tapi tidak pernah benar-benar memulai. Kita menunggu waktu yang tepat, kondisi yang sempurna, atau motivasi yang cukup. Padahal, semua itu jarang datang dengan sendirinya. Yang ada hanyalah kesempatan kecil untuk mulai, yang sering kita abaikan karena dianggap belum cukup berarti. Kita juga sering meremehkan dampak dari perbandingan sosial. Melihat kehidupan orang lain di media sosial, membandingkan pencapaian, penampilan, atau gaya hidup, sering dianggap hal biasa. Tapi jika terus dilakukan, hal ini bisa merusak cara kita melihat diri sendiri. Kita jadi merasa kurang, merasa tertinggal, dan kehilangan rasa syukur atas apa yang sudah dimiliki. Hal kecil lain yang sering diabaikan adalah cara kita menghabiskan waktu luang. Banyak yang menganggap waktu luang sebagai waktu bebas tanpa aturan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi jika seluruh waktu luang dihabiskan tanpa kesadaran, misalnya hanya untuk scrolling tanpa tujuan, kita sebenarnya kehilangan kesempatan untuk berkembang. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermakna, justru terbuang begitu saja. Kita juga sering meremehkan pentingnya komunikasi yang jelas. Banyak konflik muncul bukan karena masalah besar, tetapi karena kesalahpahaman kecil yang tidak diselesaikan. Kita menganggap hal itu tidak perlu dibahas, atau berharap orang lain mengerti tanpa dijelaskan. Padahal, komunikasi yang tidak jelas hanya akan memperbesar jarak. Dalam perjalanan hidup, kita sering berpikir bahwa perubahan harus besar agar berarti.
Padahal, perubahan kecil yang konsisten jauh lebih berpengaruh. Misalnya, membaca beberapa halaman setiap hari, berjalan kaki beberapa menit, atau meluangkan waktu untuk refleksi. Hal-hal ini terlihat sederhana, tapi jika dilakukan terus-menerus, dampaknya bisa sangat besar. Yang sering menjadi masalah adalah kita terlalu fokus pada hasil, bukan proses. Kita ingin perubahan yang cepat, hasil yang instan, dan keberhasilan yang terlihat. Ketika itu tidak terjadi, kita merasa usaha kita sia-sia. Padahal, proses kecil yang kita lakukan setiap hari adalah fondasi dari hasil besar di masa depan. Kita juga sering meremehkan pentingnya mengenal diri sendiri. Banyak dari kita menjalani hidup tanpa benar-benar memahami apa yang diinginkan, apa yang penting, dan apa yang membuat kita merasa hidup. Kita hanya mengikuti arus, melakukan apa yang dianggap benar oleh orang lain, tanpa benar-benar bertanya apakah itu sesuai dengan diri kita. Ketika semua hal kecil ini dikumpulkan, kita mulai melihat pola yang jelas, bahwa hidup ini bukan tentang satu keputusan besar yang menentukan segalanya, tetapi tentang banyak keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Dan setiap keputusan kecil itu memiliki konsekuensi, baik yang langsung terlihat maupun yang baru terasa di kemudian hari. Kesadaran ini bisa menjadi titik balik, bukan untuk membuat kita takut melakukan kesalahan, tetapi untuk membuat kita lebih sadar dalam menjalani hidup. Karena pada akhirnya, yang membuat perbedaan bukanlah seberapa besar langkah yang kita ambil, tetapi seberapa konsisten kita melangkah, sekecil apapun itu. Semakin kita memperhatikan kehidupan dengan lebih dalam, semakin terlihat bahwa hal-hal yang dulu dianggap tidak penting, justru memiliki peran yang sangat besar. Kita mulai menyadari bahwa banyak penyesalan dalam hidup bukan berasal dari keputusan besar yang salah, tetapi dari hal-hal kecil yang tidak pernah diperhatikan sejak awal. Hal-hal yang dulu dianggap tidak masalah, ternyata perlahan menjadi sumber masalah. Salah satu contohnya adalah kebiasaan mengabaikan perasaan sendiri. Banyak dari kita yang terbiasa menekan apa yang dirasakan. Ketika sedih, kita bilang tidak apa-apa. Ketika kecewa, kita pura-pura kuat. Ketika lelah, kita tetap memaksakan diri. Semua ini terlihat seperti bentuk ketahanan, padahal sebenarnya kita sedang mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Dan ketika ini terus terjadi, kita mulai kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Kita juga sering meremehkan pentingnya istirahat. Dalam budaya yang menghargai produktivitas, istirahat sering dianggap sebagai kemalasan. Kita merasa bersalah ketika tidak melakukan apa-apa. Padahal, istirahat adalah bagian penting dari proses. Tanpa istirahat yang cukup, kita tidak hanya kehilangan energi, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang baik. Hal lain yang sering diabaikan adalah rasa syukur. Banyak orang menganggap bersyukur sebagai hal yang sederhana dan tidak terlalu penting. Padahal rasa syukur memiliki pengaruh besar terhadap cara kita melihat hidup. Tanpa rasa syukur, kita selalu merasa kurang. Selalu ada yang kurang, selalu ada yang belum tercapai. Dan itu membuat kita sulit merasa puas, bahkan ketika sebenarnya kita sudah memiliki banyak hal. Kita juga sering meremehkan dampak dari kebiasaan kecil dalam menjaga hubungan. Mengucapkan terima kasih, meminta maaf, atau sekedar menanyakan kabar mungkin terlihat sederhana, tapi hal-hal inilah yang menjaga hubungan tetap hangat. Ketika hal-hal kecil ini hilang, hubungan perlahan menjadi dingin, bahkan tanpa konflik yang jelas. Dalam hal pengembangan diri, kita sering terlalu fokus pada hal besar dan melupakan dasar-dasar yang sederhana. Kita ingin belajar banyak hal, tapi tidak pernah benar-benar mendalami satu hal. Kita ingin berubah, tapi tidak mau memulai dari hal kecil. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kita juga sering meremehkan pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri. Banyak dari kita yang tahu apa yang harus dilakukan, tapi memilih untuk mengabaikannya. Kita tahu kebiasaan tertentu tidak baik, tapi tetap melakukannya. Kita tahu ada hal yang perlu diubah, tapi terus menunda. Semua ini terjadi karena kita tidak jujur pada diri sendiri. Hal kecil lain yang sering diabaikan adalah cara kita merespons kegagalan.
Banyak yang melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses. Cara kita merespons kegagalan akan menentukan apakah kita akan belajar atau justru berhenti. Kita juga sering meremehkan pentingnya kesabaran. Dalam dunia yang serba cepat, kita terbiasa ingin hasil instan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita cepat menyerah. Padahal, banyak hal membutuhkan waktu. Kesabaran bukan berarti pasif, tetapi kemampuan untuk tetap konsisten meskipun hasilnya belum terlihat. Semua hal ini menunjukkan bahwa yang sering kita anggap remeh sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar. Dan yang membuatnya berbahaya adalah karena kita tidak menyadarinya. Kita tidak merasa sedang melakukan kesalahan besar, sehingga kita tidak merasa perlu untuk berubah. Kesadaran akan hal ini bukan untuk membuat kita merasa bersalah, tetapi untuk membuka mata kita, bahwa hidup ini bukan hanya tentang hal-hal besar yang terlihat, tetapi juga tentang hal-hal kecil yang sering tidak terlihat. Dan justru dari hal-hal kecil itulah kehidupan kita dibentuk. Ketika kita mulai lebih memperhatikan hal-hal kecil, kita mulai melihat perubahan. Kita menjadi lebih sadar, lebih hadir, dan lebih bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Kita tidak lagi menunggu perubahan besar, tetapi mulai dari hal kecil yang bisa dilakukan hari ini. Pada akhirnya, kita sampai pada satu pemahaman yang sederhana, tapi sering dilupakan, bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar dibentuk oleh momen besar saja, melainkan oleh akumulasi dari hal-hal kecil yang terjadi setiap hari. Kita mungkin tidak bisa mengontrol semua hal besar yang datang dalam hidup, tapi kita hampir selalu punya kendali atas hal-hal kecil yang kita lakukan. Masalahnya, kita sering tidak menyadari kekuatan dari hal kecil itu. Kita menganggapnya tidak signifikan, tidak mendesak, dan tidak perlu diperhatikan. Padahal, justru karena sifatnya yang kecil dan berulang, dampaknya menjadi sangat besar dalam jangka panjang. Seperti tetesan air yang perlahan bisa melubangi batu, hal kecil yang dilakukan terus-menerus bisa membentuk kehidupan kita tanpa kita sadari. Kita sering berpikir bahwa perubahan harus dimulai dari sesuatu yang besar, padahal perubahan yang bertahan lama hampir selalu dimulai dari langkah kecil. Misalnya, mulai lebih sadar terhadap waktu, mulai lebih jujur terhadap diri sendiri, mulai lebih peduli terhadap kesehatan, atau mulai lebih menghargai orang lain. Hal-hal ini terlihat sederhana, tapi jika dilakukan dengan konsisten, dampaknya bisa mengubah arah hidup. Kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua hal kecil bisa diperbaiki dengan cepat. Ada hal-hal yang membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Misalnya kepercayaan dalam hubungan, kesehatan yang sudah lama diabaikan, atau kebiasaan buruk yang sudah mengakar. Tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Selama kita mulai dari sekarang, sekecil apapun langkahnya, selalu ada peluang untuk berubah. Yang penting adalah kesadaran dan kemauan untuk bertindak. Tanpa kesadaran, kita akan terus mengulangi pola yang sama. Tanpa tindakan, kesadaran hanya akan menjadi pengetahuan tanpa perubahan. Jadi yang dibutuhkan bukan hanya tahu, tapi juga mau melakukan. Kita juga perlu berhenti menunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang sempurna jarang datang. Yang ada hanyalah waktu sekarang dengan segala keterbatasannya. Dan justru disitulah perubahan bisa dimulai. Bukan ketika semuanya sudah siap, tetapi ketika kita memutuskan untuk bermulai. Hal lain yang penting adalah menerima bahwa proses tidak selalu nyaman. Memperhatikan hal-hal kecil membutuhkan kesadaran yang lebih tinggi. Kita harus lebih jujur, lebih disiplin, dan lebih konsisten. Itu tidak selalu mudah, tapi justru disitulah letak pertumbuhannya. Ketika kita mulai memperhatikan hal-hal kecil, kita juga mulai menghargai proses. Kita tidak lagi hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada perjalanan. Kita mulai melihat bahwa setiap langkah kecil memiliki arti. Setiap usaha, sekecil apapun, adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan di titik ini, kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menjadi perfect, tetapi tentang menjadi lebih baik dari hari ke hari.
Bukan tentang menghindari semua kesalahan, tetapi tentang belajar dari setiap kesalahan. Bukan tentang melakukan hal besar sekali, tetapi tentang melakukan hal kecil secara konsisten. Semua ini membawa kita pada satu kesimpulan yang kuat, bahwa yang sering kita anggap remeh justru adalah hal-hal yang paling sering kita abaikan. Cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita bertindak, dan cara kita menjalani hari-hari kecil dalam hidup. Jika kita bisa mulai lebih peduli terhadap hal-hal kecil itu, kita tidak hanya menghindari banyak masalah di masa depan, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih sadar, lebih terarah, dan lebih bermakna. Karena pada akhirnya, hidup yang baik bukan dibangun dari satu keputusan besar, tetapi dari ribuan keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Dan mungkin, perubahan terbesar dalam hidup tidak dimulai dari langkah besar, tetapi dari kesadaran sederhana, bahwa tidak ada hal yang benar-benar kecil jika dilakukan berulang kali. Disitulah letak kekuatan yang selama ini kita anggap remeh. Padahal, justru itu yang menentukan kemana hidup kita akan berjalan. Ada satu hal yang sering tidak disadari, bahwa hidup ini tidak hanya bergerak maju karena keputusan besar yang diambil, tetapi justru karena keputusan-keputusan kecil yang dilakukan berulang kali tanpa banyak dipikirkan. Kita bangun pagi dengan kebiasaan yang sama, merespons hal-hal dengan cara yang sama, bahkan mengulang pola yang sama tanpa benar-benar mengevaluasi apakah semua itu membawa kita ke arah yang diinginkan atau tidak. Karena sudah terbiasa, semuanya terasa normal, padahal belum tentu itu baik untuk jangka panjang. Kita sering menganggap bahwa selama hidup masih berjalan, berarti tidak ada yang perlu diperbaiki. Padahal, banyak hal yang terlihat baik-baik saja sebenarnya hanya belum menunjukkan dampaknya. Seperti seseorang yang terbiasa mengabaikan kesehatan mentalnya. Dari luar terlihat kuat, terlihat mampu menjalani hari, tapi di dalamnya perlahan menumpuk tekanan yang suatu saat bisa meledak tanpa peringatan. Hal seperti ini sering dianggap remeh karena tidak langsung terlihat. Begitu juga dengan kebiasaan kecil dalam mengelola uang. Banyak yang berpikir bahwa pengeluaran kecil tidak akan berpengaruh besar. Membeli hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, menganggap nominalnya kecil sehingga tidak perlu dipikirkan. Tapi ketika itu dilakukan terus-menerus, jumlahnya menjadi besar tanpa disadari. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal pola pikir yang terbentuk dari kebiasaan tersebut. Kita juga sering meremehkan pentingnya menjaga energi, bukan hanya waktu. Banyak yang fokus pada bagaimana menggunakan waktu dengan efektif, tapi lupa bahwa tanpa energi yang cukup, waktu yang banyak pun tidak akan berarti. Kita memaksakan diri untuk terus produktif, tanpa menyadari bahwa energi kita terbatas. Ketika energi habis, kita kehilangan kualitas dalam apapun yang kita lakukan. Hal kecil lain yang sering diabaikan adalah kebiasaan mendengarkan. Banyak dari kita lebih fokus untuk berbicara daripada benar-benar mendengarkan. Kita merasa sudah memahami orang lain, padahal sebenarnya kita hanya menunggu giliran untuk merespons. Padahal, kemampuan mendengarkan adalah salah satu kunci dalam membangun hubungan yang sehat. Tanpa itu, komunikasi menjadi dangkal dan mudah terjadi kesalahpahaman. Kita juga sering meremehkan dampak dari pilihan-pilihan kecil yang kita anggap tidak penting. Misalnya, memilih untuk tetap berada di zona nyaman daripada mencoba hal baru. Sekilas tidak ada yang salah, karena zona nyaman memang terasa aman. Tapi jika terus dilakukan, kita kehilangan kesempatan untuk berkembang. Kita menjadi terbiasa dengan kondisi yang sama dan tanpa sadar menolak perubahan. Hal lain yang sering dianggap sepele adalah kemalasan yang dibiarkan. Banyak yang menganggap malas sebagai hal biasa, sesuatu yang bisa dimaklumi. Padahal, malas yang dibiarkan akan menjadi kebiasaan. Dan ketika sudah menjadi kebiasaan, kita akan kesulitan untuk keluar dari pola tersebut. Ini bukan soal tidak mau, tapi soal sudah terbiasa. Kita juga sering meremehkan pentingnya menghargai proses kecil. Banyak yang hanya fokus pada pencapaian besar, tanpa menyadari bahwa setiap pencapaian besar terdiri dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Ketika kita tidak menghargai langkah kecil, kita mudah merasa tidak cukup dan kehilangan motivasi. Selain itu, kita sering mengabaikan pentingnya menjaga pikiran tetap jernih.
Terlalu banyak informasi, terlalu banyak distraksi, membuat pikiran kita penuh tanpa arah. Kita menganggap ini hal biasa karena semua orang mengalaminya. Tapi jika tidak dikelola, hal ini bisa membuat kita sulit fokus dan sulit mengambil keputusan yang tepat. Yang menarik, semua hal kecil ini sebenarnya berada dalam kendali kita. Tapi karena dianggap tidak penting, kita tidak memberi perhatian yang cukup. Kita menunggu sesuatu yang besar untuk berubah, padahal perubahan itu bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan ketika kita mulai menyadari hal ini, kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kita menjadi lebih sadar terhadap apa yang kita lakukan, lebih peka terhadap kebiasaan yang kita miliki, dan lebih bertanggung jawab terhadap arah hidup kita sendiri. Kita tidak lagi menganggap remeh hal-hal kecil, karena kita tahu bahwa disitulah letak perubahan yang sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam rutinitas yang membuat kita berhenti mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang kita lakukan. Kita hanya mengikuti alur, menjalani hari demi hari tanpa benar-benar menyadari apakah semua itu membawa kita ke arah yang lebih baik atau tidak. Karena tidak ada masalah besar, kita merasa semuanya aman. Padahal, justru dalam kondisi seperti itu, kita paling rentan mengabaikan hal-hal penting. Salah satu hal yang sering dianggap remeh adalah kebiasaan menunda keputusan. Bukan hanya menunda pekerjaan, tapi juga menunda mengambil sikap. Kita tahu ada hal yang perlu diselesaikan, tapi memilih untuk menunggu. Kita tahu ada perubahan yang perlu dilakukan, tapi merasa belum saatnya. Padahal, menunda keputusan juga merupakan sebuah keputusan. Dan seringkali, itu bukan keputusan yang terbaik. Kita juga sering meremehkan pentingnya kejelasan tujuan. Banyak orang menjalani hidup tanpa arah yang jelas, bukan karena tidak punya keinginan, tapi karena tidak pernah benar-benar mendefinisikan apa yang diinginkan. Akibatnya, kita mudah terbawa arus, mengikuti apa yang dilakukan orang lain tanpa benar-benar memahami apakah itu sesuai dengan diri kita. Hal kecil lain yang sering diabaikan adalah kebiasaan mencari pembenaran. Ketika melakukan kesalahan, kita cenderung mencari alasan untuk membenarkannya. Kita menyalahkan keadaan, orang lain, atau situasi. Sekilas ini membuat kita merasa lebih baik, tapi dalam jangka panjang, ini menghambat pertumbuhan kita. Karena tanpa mengakui kesalahan, kita tidak akan pernah belajar. Kita juga sering meremehkan pentingnya menjaga integritas dalam hal kecil. Banyak yang berpikir bahwa selama tidak ada yang tahu, tidak masalah jika sedikit melanggar. Tapi integritas bukan tentang dilihat orang lain atau tidak, melainkan tentang siapa kita sebenarnya. Kebiasaan kecil yang tidak jujur akan membentuk karakter kita secara perlahan. Selain itu, kita sering mengabaikan pentingnya mengelola ekspektasi. Kita berharap banyak dari diri sendiri dan orang lain, tanpa menyadari bahwa ekspektasi yang tidak realistis bisa menjadi sumber kekecewaan. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, kita merasa gagal. Padahal mungkin masalahnya bukan pada usaha, tetapi pada ekspektasi yang tidak seimbang. Kita juga sering meremehkan pentingnya mengatur prioritas. Semua hal terasa penting, sehingga kita mencoba melakukan semuanya sekaligus. Akibatnya, kita kelelahan, dan tidak ada satupun yang benar-benar dilakukan dengan maksimal. Padahal, kemampuan untuk menentukan apa yang penting dan apa yang tidak adalah kunci dalam menjalani hidup dengan lebih efektif. Hal lain yang sering dianggap sepele adalah kebiasaan mencari pembenaran. Ketika melakukan kesalahan, kita cenderung mencari alasan untuk membenarkannya. Kita menyalahkan keadaan, orang lain, atau situasi. Sekilas ini membuat kita merasa lebih baik, tapi dalam jangka panjang, ini menghambat pertumbuhan kita. Karena tanpa mengakui kesalahan, kita tidak akan pernah belajar. Kita juga sering meremehkan pentingnya menjaga integritas dalam hal kecil. Janji-janji kecil yang kita buat pada diri sendiri, seperti bangun lebih awal, membaca, atau berolahraga, sering dianggap tidak terlalu penting jika dilanggar. Padahal, setiap kali kita melanggar komitmen tersebut, kita sedang melemahkan kepercayaan pada diri sendiri. Semua hal ini menunjukkan bahwa yang sering kita anggap kecil, sebenarnya memiliki dampak yang besar. Dan yang membuatnya berbahaya adalah karena kita tidak merasa sedang melakukan kesalahan besar. Kita merasa semuanya masih dalam batas wajar, padahal sebenarnya kita sedang membentuk pola yang bisa merugikan di masa depan. Ketika kita mulai menyadari hal ini, kita memiliki kesempatan untuk memperbaikinya.
bukan dengan perubahan besar yang drastis, tetapi dengan memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini diabaikan. Karena disitulah letak kekuatan yang sebenarnya.